Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait indeks LQ45. Jadi bagi yang belum tahu apa itu indeks LQ45, jadi dalam bidang statistik, indeks merupakan metode pengukuran atas kinerja sekelompok data. Kalau kita dalam konteks ini berbicara terkait RQ45, RQ45 itu adalah indeks yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, yang dimana RQ45 adalah cerminan harga saham dari 45 emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar dan likuiditas tertinggi, dengan kriteria lain yang sudah ditentukan. Nah, jadi di Bursa Efek Indonesia ada suatu indeks yang dimana di dalamnya ada berisi 45 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar dan likuiditas tertinggi. Di mana dalam indeks tersebut terdiri dari 45 saham yang dimana padahal di Bursa Efek Indonesia ada 800 lebih perusahaan. Dan di dalam RQ45 ada 45 perusahaan yang digolongkan karena memiliki kapitalisasi pasar terbesar serta likuiditas tertinggi. Dan yang masuk dalam kelompok perusahaan LQ45 itu dapat dikeluarkan serta dimasukkan oleh Bursa Efek Indonesia menurut periode waktu tertentu. Biasanya Bursa Efek Indonesia menentukan keluar masuknya perusahaan itu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi setiap 6 bulan sekali perusahaan-perusahaan yang ada di indeks LQ45 dapat dimasukkan serta dikeluarkan. Jadi tidak selamanya perusahaan tersebut berada di dalam indeks LQ45. Dan begitu juga perusahaan yang belum masuk bisa saja masuk ke dalam LQ45 apabila sudah memenuhi kriteria terkait market kapitalisasi pasar serta likuiditas tertinggi. Nah, ada dua pertimbangan yang dipertimbangkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk memasukkan suatu perusahaan masuk ke dalam indeks LQ45. Yang pertama adalah kapitalisasi pasar, lalu yang kedua ada likuiditas. Nah, apa itu kapitalisasi pasar? Jadi kapitalisasi pasar atau yang biasa kita sebut dengan market cap itu adalah nilai total keseluruhan saham dari suatu perusahaan. Jadi berapa nilai keseluruhan saham perusahaan itu yang dinamakan market cap. Jadi rumusnya total saham yang beredar dikalikan dengan harga saham saat ini. Jadi semakin besar market cap tentu semakin tinggi harga saham perusahaan. Dan market cap itu berbanding lurus dengan harga saham perusahaan. Jadi ketika harga saham perusahaan naik, tentu market cap dari suatu perusahaan juga akan naik. Nah, lalu ada pertimbangan kedua kenapa bursa menetapkan suatu perusahaan masuk ke LQ45, yaitu ada faktor likuiditas. Jadi bursa efek mempertimbangkan likuiditas dari suatu saham perusahaan. Jadi apa itu likuiditas? Jadi likuiditas itu erat kaitannya dengan frekuensi transaksi suatu saham. Jadi kalau kita bicara likuiditas dalam konteks ini, jadi perusahaan yang masuk LQ45 itu pasti perusahaan yang sering ditransaksikan serta volume transaksinya selalu besar, sehingga likuiditasnya sangat baik. Jadi ketika suatu investor mentransaksikan menjual saham perusahaan tersebut itu bisa sangat cepat karena likuiditas dari perusahaan sangat baik, bisa dilihat dari frekuensi serta volume transaksi dari suatu saham. Nah, lalu kalau kita berbicara apa saja saham indeks LQ45 saat ini, nah kita bisa melihatnya langsung di aplikasi HOTS milik PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Kita akan masuk ke dalam aplikasi HOTS. Nah, kita sudah masuk ke dalam aplikasi HOTS milik PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Nah, di sini kalau kita mau lihat apa saja saham-saham perusahaan yang masuk ke indeks LQ45, kita bisa lihat dengan melihat di kolom indeks di sini, lalu kita pilih indeks composite. Nah, di sini kita bisa lihat LQ45. Di sini kita bisa pilih LQ45 di sini. Nah, di sini LQ45. Lalu kita bisa lihat
klik kolom stocks. Nah, di sini terpapar 45 saham perusahaan yang masuk dalam kategori indeks LQ45. Nah, di sini kita bisa lihat 45 saham perusahaan tersebut serta harga saham perusahaan saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa dikategorikan perusahaan yang sudah besar, di mana perusahaan ini rata-rata memiliki market cap yang sangat tinggi serta likuiditas yang sangat tinggi juga. Nah, lalu pasti ada pertanyaan, apakah saham LQ45 selalu baik? Nah, kalau kita lihat LQ45 sering menjadi acuan bagi investor untuk berinvestasi di suatu saham. Dan di LQ45 sendiri, memang kalau secara umum dilihat perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki fundamental yang sangat baik secara umum. Sehingga beberapa investor menjadi patokan perusahaan LQ45 adalah perusahaan yang berfundamental bagus dan memiliki prospek bisnis yang baik ke depan. Namun perlu digarisbawahi, sebagai investor kita harus tetap menganalisa lebih dalam terkait LQ45 karena tidak semua saham perusahaan di LQ45 itu memiliki fundamental yang baik karena fundamental itu dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dan juga investor perlu melihat valuasi dari suatu perusahaan karena investor yang untuk berinvestasi di masa yang akan datang tentu tidak hanya melihat terkait fundamental bisnis dari perusahaan. Investor juga harus memperhatikan nilai valuasi dari suatu perusahaan. Nah, memang kalau kita lihat beberapa perusahaan memiliki fundamental bagus, nah apakah valuasinya wajar atau malah kemahalan atau bahkan valuasi saat ini murah? Investor perlu mempertimbangkan beberapa keputusan tersebut untuk berinvestasi di suatu saham yang ada di LQ45. Jadi investor harus mempelajari lebih dalam terkait seluk-beluk dalam perusahaan serta menghitung valuasi serta melihat kinerja dari suatu perusahaan. Nah, itu sekian dari kami. Terima kasih.